warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Perkenalan, saya Dian Nur Aini dan di sini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, saya Fitri Handayani. Perkenalkan, saya Widya Firahmawati. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairul Sarakatani. Dan hari ini kami sedang berada di salah satu UMKM yaitu di Cafe Karik. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari masnya. Iya, kenalin teman-teman, aku Arone Xavier selaku General Manager di Karim Group. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu karyawan dari usaha lokal yang inspiratif. Kita akan dengar langsung cerita dan pandangan mereka tentang bagaimana sih rasanya bekerja di UMKM dan bagaimana manajemen talenta diterapkan dari sisi karyawan. Topik yang akan kita angkat merupakan soal manajemen talenta, yaitu bagaimana usaha kecil mengelola orang-orang yang hebat di balik layar kesuksesan usaha mereka. Tapi tenang aja, pembahasan santai dan pengalaman nyata. Mungkin kita akan langsung ke wawancaranya dengan masnya, akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan tugas kita. Yang pertama ada bisa ceritakan sedikit tentang usaha dan siapa saja yang terlibat dalam membangun usaha ini? Siapa aja yang terlibat dalam membangun usaha ini? Pertama pastinya investor dong. Sebagai selaku pemegang duit. Terus turun ke saya itu di sini garap manajemen tim gitu yang ngelola F&B kayak gini. Terus ini apa sih yang kalian tanyain, struktur segitiga kerucutnya ya? Iya. Kayak gitu. Dari saya nih General Manager. Tugas saya itu apa sih? Tugas saya itu pertama nge-build up tim, kedua selaku keuangan juga di sini. Terus nanti setelah saya itu turun ke Dinda namanya. Dinda tuh manajer operasional. Dia ngurus semua kegiatan di operasional tuh kayak gimana, pengaturan shift barista gimana, terus barista masuk barista keluar tuh dia yang ngatur. Kalau biasanya apa aja sih yang dicari saat memilih orang untuk bekerja di sini? Kayak kriteria gitu atau Kriteria keahlian? pemilihan ya. Pertama, kriteria pemilihan tuh balik lagi ke kebutuhan perusahaannya lagi butuh apa sih. Misalnya kita butuh barista, ada beberapa kriteria juga. Basically ini working space, cuman segmen pasarnya kan anak muda banget ya. Kita jadi sebenarnya nggak selalu nyari orang yang jago di bidang kopi, kita juga nyari orang yang energik juga, orang yang komunikatif juga. Sebenarnya kita lebih arahnya ke sana sih. Baru dari situ kita poles ke pengetahuan kopinya. Makanya kita sekolahin lagi biasanya kalau barista non basic, non experience dia kerja di sini kayak gitu. Di sini karyawannya berapa mas? Kita buat sementara ada 11 orang yang charge. Selanjutnya, Mas, bagaimana proses dalam merekrut atau menerima orang baru untuk bergabung di usaha? Proses perekrutannya pertama dari kita nyari orangnya ya. Biasanya kita nyari orang buat barista, buat kitchen, buat staff kita tuh kita posting di sosial media gitu sih, di Instagram kayak jobstreet.com atau nggak di info barista, info loker barista, kita posting situ sih. Dari situ kita kasih panggilan interview terus kita interview di sini. Selanjutnya, apakah memberikan pelatihan atau arahan khusus untuk karyawan baru? Pasti dong, apalagi buat teman-teman barista yang non experience pasti kita kasih arahan dulu. Karena kan ngebar itu sebenarnya bukan sekedar kalian gimana cara bikin kopi yang enak kan, gimana cara kalian ngasih servis yang bagus juga. Servis yang bagus tuh gimana sih kalian bisa ngeblend sama customer nggak ngerasa kikuk nih kalau di kasir. Mungkin kalau di marketing ada upselling juga kayak gitu. Selanjutnya, apa yang biasanya dilakukan agar tim kerja tetap semangat dan nyaman bekerja di sini? Tim kerja tetap semangat, nyaman bekerja di sini. Apa ya? Pertama gaji. Udah jelas, pertama gaji. Kedua mental karyawan kita jaga banget sih di sini. Maksudnya kita pengen kerja nih tetap santai, tetap ceria.
kerja nggak terlalu under pressure gitu, cuman ada bare minimumnya nih, kalian kerja harus gimana, tanggung jawab kalian selesaiin dulu. Terus juga kita sering banget ngadain bonding sama tim juga, berpengaruh banget sih itu sebenarnya buat kinerja mereka, karena kan kalian kalau misalkan kalian kerjanya ceria, kalian kerjanya seneng tanpa tekanan, kalian lebih all out juga kan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam mengatur atau membina karyawan? Pasti perempuan sih. Namanya perempuan kan pasti punya 5 sampai 7 hari dalam sebulan yang moodnya swing kan. Walaupun di dunia kerja sebenarnya nggak bisa dibenarkan sih itu. Cuman pastinya naik turun, ada yang kendala di kerjaan. Mereka jadi lebih sensitif, mereka jadi lebih apa, mungkin tugasnya manajemen nih nge-keep mereka biar tetap berjalan lancar lah, meminimalisir konflik di internal. Mungkin terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya dan cerita-cerita yang sudah dibagikan hari ini. Dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa di balik jalannya sebuah usaha ada orang-orang hebat seperti beliau yang terus yang terus berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Semoga pengalaman yang dibagikan bisa jadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, terutama dalam memahami pentingnya manajemen talenta di lingkungan usaha kecil menengah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menonton. Jangan lupa untuk dukung terus usaha lokal dan hargai setiap proses kerja di baliknya. Mungkin terima kasih juga buat masnya. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih ya mas. Ya. Makasih ya mas. Jadi jangan lupa dibalikin ya.